Andi Nuwapea, pemimpin Partai Buruh, pemimpin buruh, gerakan buruh. Andi Nuwapea, Andi bukan, dia ketua KSPI. Si Said Iqbal yang ketua umum Partai Buruh dan ketua KSPI dia. Ya, ketua KSPI ada versi Andi Nuwapea, ada Jumhur Hidayat, Partai Buruh, Said Iqbal itu. Tiga-tiga teman baik saya tuh. Jadi saya mesti hati-hati terangkan itu. Tapi yang saya nggak perlu hati-hati adalah sikap feodal dari pemimpin buruh. Itu jelas tuh. Dan kita tahu kalau Said Iqbal misalnya mencium tangan Ganjar itu adalah pro omnibus law. Jadi dia pro penindasan buruh kan itu terbalik-balik kan. Jadi walaupun apapun elemen di belakang itu, tetap omnibus law itu menghina buruh, itu dasarnya itu mengeksploitasi buruh. Hal yang kita mau sebut di mana keproletariatan Partai Buruh akhirnya kan, kalau harus berkunjung pada rumah kapitalis, rumah borjuis kan, omnibus law itu kan rumah borjuasi itu. Jadi bagian ideologis ini yang mau saya terangkan, bahwa di dalam perjuangan Partai Buruh kita tahu bahwa Partai Buruh itu di mana-mana di seluruh dunia dia mau melakukan agenda alternatif, bahkan agenda frontal dengan partai yang berkuasa atau dengan elemen-elemen yang berkuasa yang disebut sebagai oligarki. Jadi secara ideologis batal sebetulnya perjuangan Partai Buruh. Apalagi kalau mau sebut buruh itu mesti pindah dari sifat unionisme, sekedar memperjuangkan upah, lalu pindah menjadi perjuangan struktur ekonomi itu, perubahan ekonomi dari unionisme kepada laborism. Kan itu yang kita mau inginkan kan. Kita mau lihat misalnya Partai Buruh tumbuh dari kepentingan unionisme pergi ke kepentingan laborism. Kan ini intinya. Jadi batal akhirnya. Saya menyesalkan betul Said Iqbal itu ada di situ dan mencium tangan sambil membungkuk pada Ganjar Pranowo. Ganjar belum jadi apa-apa. Yang orang tahu Ganjar selama jadi gubernur Jawa Tengah itu pro omnibus law yang menyebabkan banyak buruh terlantar. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Jawa Tengah itu buruh-buruh itu menganggap Pak Ganjar itu tidak memperhatikan nasib mereka tuh, apalagi soal wadas, apalagi soal kendeng ya. Jadi semua itu sebetulnya, yang semua itu adanya di omnibus law. Kan itu dasar kita kan. Lepas dari soal-soal kepentingan sesaat, tapi etik dari perjuangan buruh itu dibatalkan dengan sikap feodal tadi. Dengan suara, apa posisi kita sebagai kaum buruh, kawan-kawan? Posisi kita adalah kita tidak akan memberikan suara kita, hak pilih kita kepada capres ataupun cawapres yang dia mengeluarkan undang-undang cipta kerja. Setuju? Tidak akan kita berikan hak pilih kita kepada capres cawapres yang partainya menggulirkan undang-undang cipta kerja. Nah, yang pertama itu Rakernas tadi saya ulangi, step pertama menentukan capres maupun caleg sama. Sama, nggak ada hal yang lebih dipentingkan di dalam proses ini karena demokrasi yang dibangun oleh Partai Buruh adalah demokrasi yang bertumpu pada kekuatan parlemen. Sedangkan pemilihan presiden pada saatnya kami bercita-cita 2034 ya Presiden Republik Indonesia Partai Buruh. Kita kan berproses seperti Lula da Silva. Di situ kemudian yang kedua dia akan dibawa hasil keputusan Rakernas ke konvensi capres namanya. Konvensi capres cawapres. Yang ketiga baru ditentukan oleh namanya rapat presidium. Rapat presidium itu terdiri dari 11 organisasi pelanjut Partai Buruh. Jadi nggak bisa satu atau dua organisasi. Nah, 11 organisasi ini meliputi 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPI, ORI, KSPSI. Orang kan belum tentu hafal semua. KSPI itu apa? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang saya pimpin. Oh, ketuanya Bung Said Iqbal. Saya sendiri. Yang kedua ORI, Organisasi Rakyat Indonesia, KSPSI, Andi Gani. Oh, Andi Gani. Tapi dia ORI-nya ya, bukan KSPSI. Oh, yang ORI-nya, Andi Gani. Karena KSPSI mendirikan ORI. Ini udah beda haluan ini. Bang, tapi semua bersatu Bang sekarang ini. Ketiga, KPBI. Kesatuan Perjuangan Buruh Indonesia ya, Ilham Shah Boeing ya. Kemudian KSBSI. Nah, ini yang punya Bang Mohtar Pakpahan yang dilanjutkan oleh anaknya yaitu Darta Pakpahan. Kita punya 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional yang mendukung partai ini. KSPSI nggak ikut? ORI-nya. Enggak, yang Jumhur KSPSI kan ada beberapa, ada 3 KSPSI untuk Jumhur dan serta Yoris nggak ikut. Yoris kan udah ke Golkar. Jumhur belum menentukan sikapnya. Nah,
Untuk 60 Federasi Serikat Pekerja tingkat nasional seperti FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, kemudian Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Serikat Pekerja Nasional, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan TSK Tekstil Sandang dan Kulit. Jadi boleh dikatakan 90% serikat buruh bergabung di sini. Oke. Jadi belum pernah dalam sejarah nih Bang, Allah kasih jalannya, Tuhan kasih sebuah jalan kemudahan pada kita. Saya juga nggak ngerti ya, ketika saya ajak mereka memang resistensinya berat. Abang tahu serikat buruh di Indonesia itu terfragmentasi. Iya. Tidak hanya di Indonesia, semua negara berkembang terfragmentasi. Iya. Susah untuk punya serikat buruh. Tapi saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Ini jalan Tuhan kami menyebut. Iya. Mereka bisa bersatu, dan yang anehnya KSBSI yang didirikan oleh Mokhtar Pakpahan, istrinya maupun anak-anaknya Ibu Rosintan Marpaung, Darta Pakpahan, dan Sony Puji Sasono, Ketua Partai Buruh yang lama, menyerahkan kepada saya dengan secara ikhlas. Beredar foto Said Iqbal membungkuk cium tangan Ganjar, loyalis Anies, capresnya UMP terendah se-Indonesia tapi ngaku paling wong cilik. Dikutip dari News Jakarta, loyalis Anies Baswedan Eko Widodo mengomentari foto Presiden Partai Buruh Said Iqbal membungkuk untuk mencium tangan Ganjar Pranowo. Dalam foto tersebut, Ganjar mengenakan kemeja berwarna putih, sementara Iqbal tampak mengenakan kaos berwarna navy. Foto tersebut tampaknya diambil ketika Ganjar menemui Said Iqbal dalam acara peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023. Itu karena pakaian yang mereka kenakan sama dengan pakaian yang dikenakan dalam unggahan Ganjar di media sosial. Namun, dalam unggahan Ganjar, foto Said Iqbal membungkuk dan mencium tangan Ganjar tidak diperlihatkan. Yang diperlihatkan hanya foto Ganjar, Said Iqbal, dan beberapa rekan lain tampak sedang berdiskusi. Menanggapi foto tersebut, Eko menyoroti Ganjar yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 itu. Eko menyoroti sosok Ganjar yang dinilai belum menyelesaikan persoalan wadas. Selain itu, Ganjar juga menetapkan upah minimum Provinsi UMP Jawa Tengah yang sangat rendah, bahkan terendah se-Indonesia. Capresnya menindas wadas UMP terendah se-Indonesia, ujar Eko dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Rabu 3 Mei 2023. Selain Ganjar, Eko juga menyoroti Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal. Ia mengatakan bahwa ketua umum partai tersebut mewariskan outsourcing. Selain itu, partai yang berbasis kelompok buruh tersebut juga mendukung Undang-Undang UU Cipta Kerja. Mirisnya, orang-orang seperti itu justru mengaku membantu wong cilik. Ketumnya wariskan outsourcing, partainya dukung UU Ciptaker, tapi ngaku paling wong cilik, ujar pegiat media sosial itu.